Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin Komplek Palem rahimakumullah. Diawali, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, hari Jumat. Kita berharap selalu mudah-mudahan segala kemuliaan yang kita dapatkan hari ini, di hari Jumat ini, maka nanti di yaumul qiyamah ketika kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar yang semuanya serba gelap, maka kita berharap kita yang hadir dalam majelis hari ini yang mendapatkan kemuliaan, maka nanti di yaumul qiyamah kita pun mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya yang setia mendampingi beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seseorang ketika bertemu, ketika berkumpul di suatu tempat, apakah bertemunya secara konvensional atau bertemunya secara offline, atau dia bertemunya secara online di internet. Maka saat bertemu atau ketika dia bertemu, seseorang itu pasti akan menampakkan dirinya terlihat baik, terlihat sopan, terlihat santun, terlihat alim, dan terlihat soleh. Namun kebalikannya, ketika seseorang itu sendirian atau kesepian, tidak ada orang lain, tidak ada yang menemani, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli, dan suasananya sepi, sunyi, tenang, adem. Maka seseorang itu tidak lagi baik, tidak lagi sopan, santun, alim, dan soleh. Kenapa? Karena seseorang itu telah berubah. Tadinya di keramaian, sekarang dia sendirian. Dia telah berubah menjadi orang yang berani menerjang, berani menentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dan dia berbuat zina dengan matanya. Nauzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian,
Ilustrasi tadi yang saya sampaikan itu merupakan suatu gambaran, merupakan suatu fenomena yang sering kita alami, yang sering kita lakukan. Hampir setiap hari kita lakukan. Ketika kita bertemu, ketika kita berkumpul, atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kita pasti akan menampakkan diri kita. Apakah ini benar-benar diri kita atau ini bukan daripada diri kita yang sesungguhnya. Apalagi di era digital saat ini, di era komunikasi melalui dunia internet. Saat ini kita sering lebih bertemu bukan lagi secara konvensional, tapi kita lebih banyak berkumpul secara online di internet. Ya, bahkan sampai anak saya kemarin untuk wisuda itu pun secara offline, ya, secara online di internet. Apalagi ditambah lagi jadi musim pandemi COVID yang belum begitu jelas kapan akan berakhirnya. Jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan manusia lain melalui dunia internet. Jadi dunia internetnya akan saya bahas pada hari ini. Jadi di saat kita online di internet, kita pasti akan membuka berbagai macam aplikasi yang ada di dunia internet. Mulai dari WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, BIP, Google, ya, dan lain-lain. Kemudian kita sering memposting, kita sering mengkomen, dan juga kita sering mengkopas berbagai macam artikel-artikel yang bagus-bagus, yang baik-baik kita sampaikan, yang menarik. Kemudian kita share, kita kirim gambar-gambar, video-video yang bagus-bagus, yang menarik, yang menyenangkan sekali, dan kita disenangi oleh orang lain. Maka tentunya di dunia internet kalau ini kita lakukan, pasti kita dinilai adalah orang yang baik, orang yang santun, orang yang sopan, orang yang alim dan soleh. Apalagi profil wajah kita pakai kopiah, kita pakai peci haji, kita pakai baju koko, jadi terlihat soleh dan alim, baik. Para jemaah sekalian, namun kebalikannya, ketika kita online sendirian, ketika kita online sendirian, itu tadi di keramaian. Tapi ketika kita online internet sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan. Apa yang kita lakukan? Internet telah menyediakan, dibuka atau tidak dibuka, dia pasti akan menampilkan hal-hal yang kita inginkan atau yang tidak inginkan. Dia akan terbuka lebar. Apalagi kita punya keinginan untuk membuka konten-konten, kita searching, kita browsing konten-konten yang tidak baik, konten-konten yang menampakkan aurat wanita, konten-konten porno kita buka, ya. Kemudian kita sering kirim gambar-gambar dan foto-foto yang abad yang lalu akan bahayanya orang yang hidup sendirian, orang yang hidup kesepian, orang-orang yang berinternet atau online internet sendirian. Sebagaimana ada sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini bertemu dengan Nabi, suatu hari dia bertemu dengan Nabi, dan dia mendengar Nabi pernah bersabda bahwa nanti di yaumul qiyamah ada seseorang
datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal ibadah yang sangat banyak, yang sangat besar. Kata Nabi, sangat besarnya itu bagaikan gunung Tihamah yang ada di sepanjang pesisir Laut Merah. Ya. Jadi kalau kita pergi haji atau kita umroh, kita mampir di kota Jeddah, itu ada Laut Merah. Ya. Maka Gunung Tihamah itu adalah gunung yang sepanjang pantai daripada Laut Merah. Itu sebanyaknya. Sepanjang ribuan kilo panjangnya. Jadi kata Nabi, ada seseorang nanti di Yaumul Qiyamah datang menghadap Allah dengan membawa amal yang sangat banyak sebesar gunung Tihamah. Namun apa yang terjadi? Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah yang banyak itu habis berterbangan. Habis. Bagaikan debu, tidak ada sisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Sampaikan kepada kami ya Rasulullah, agar kami tahu sifat-sifat mereka ya Allah, agar kami nanti tidak seperti mereka." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Amma innahum ikhwanukum wa min jaldatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwama iza khalau bimaharimillah intahakuha." Kata Nabi, "Amma innahum," adapun mereka itu adalah ikhwanukum, saudara kalian, wa min zaldatikum, dan kulit mereka sama dengan kulit kalian, wa ya'khuduna, dan mereka melaksanakan sholat malam sama dengan kalian juga melaksanakan sholat malam. Walakinnahum, akan tetapi kata Nabi, ketika dia sendirian, ketika dia kesepian, ketika dia online internet sendirian dengan membrowsing berbagai macam yang tidak baik, maka kata Nabi, dia telah merobek tirai, merobek kesucian dirinya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, jadi dari hadis ini sangat jelas bagi kita bahwa sifat-sifat orang yang melakukan dosa atau maksiat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang santun, ya, orang-orang yang alim di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah ketika dia sendirian adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dia beribadah malam, dia ahli ibadah dan ibadahnya banyak sekali, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Para jemaah sekalian, oleh karena itu, ya, mari mulai saat ini, mulai detik ini, ya, kita tasdidun niat, kita niatkan diri kita baguskan niat kita, ya, untuk tidak lagi, ya, membuka, men-searching, browsing, ya, konten-konten yang tidak baik. Kita ingatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, ya, teman-teman kita semua akan begitu bahayanya berinternet secara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan amal kita habis di hadapan Allah Subhanahu. Walaupun kita sholat malam, walaupun kita ahli ibadah, sebanyak apapun ibadah kita, tapi kita satu ketika kita bermaksiat kepada Allah, habis amal kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, menundukkan pandangan mata kita, dan kita berikan kepada saudara-saudara kita nasihat-nasihat yang baik agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi min ba'dih amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasidin. Allahumma tawaffana muslimin wal hikna bis salihin ghaira khazaya wal mafdani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.